Dan akhirnya perjalanan Bumi Nusantara dimulai. Titik awal perjalanan kita adalah Sendang Widodaren. Seperti yang pernah kita sampaikan di episode sebelumnya, bahwa di tempat inilah pertama kali cerita terkait Guru Besar Nusantara Laut sebelum Jumenang menjadi Ratu Kidul dimulai. Oke teman-teman semuanya, kembali lagi tentunya bersama kami di channel Bumi Nusantara, tentunya di series perjalanan baru. Dan kali ini kita tidak berdua saja, ada yang cantik, ada bertiga, ada perwakilan wanita juga yang akan mewakili ya setidaknya sedikit esensi dari keseluruhan perjalanan yang akan kami lakukan. Jadi intinya di series perjalanan baru ini kita akan judul seriesnya sih Jejak Asmara Sang Paduka, tentang apanya nanti ya. Intinya kita ingin kayak mengenal lebih dekat lagi cerita tentang seorang paduka raja yang pernah atau mungkin menjalin cinta dengan salah satu apanya nanti kita sambil jalan aja lah kayak gitu. Dan di sini kita udah ada Mbak Tasya juga yang akan menemani kita dari episode pertama sampai series akhir dari perjalanan ini. Terima kasih Mbak Tasya sudah mau gabung dalam perjalanan Bumi Nusantara gitu. Sekarang ini kita ada di mana Mas Gaduh? Sendang Widodaren di Ngawi. Konon katanya kita sambil jalan aja ya teman-teman, karena ini memang sekarang udah jam berapa sekarang? Sudah jam setengah satu malam. Ya, dan ini jalan raya, takutnya nanti ya wis kita langsung ke sana. Sambil cerita sambil jalan ya teman-teman ya. Wis, yuk. Tim Mbak Tasya kalau ada yang mau tanya atau merasakan apa langsung nanti ngobrol di bawah, spontanitas saja. Yuk. Agak sedikit berbeda yang seperti yang kita harapkan. Ternyata kondisi Sendang Widodaren suasananya agak-agak kurang oke sih menurut tim Bumi Nusantara, termasuk menurut Mas Kenta dan Pak Tasya. Tepatnya agak jauh, ada di bawah jembatan. Waktu kita datang memang nggak tahu kenapa ya, kayak feeling udah nggak enak itu ketika kita datang. Terus ada beberapa pemuda yang riwari. Ini bukan kita bahas tentang setan-setannya dulu ya atau hal-hal yang lainnya, itu udah suasananya udah nggak enak lah teman-teman. Ada waktu jalan tuh udah disambut dengan suara seperti pintu dibuka tuh. Kalau otak parno saya udah krik kayak benar-benar kayak pintu dibuka teman-teman. Itu udah pikiran saya udah kemana-mana, padahal itu juga cuma suara bambu yang bergesek. Setelah dicari tahu suara apa itu, karena bambu yang bergesek ya. Dari keluar mobil aja aku sebenarnya udah nggak enak hati, karena nggak ada alasan sih kenapanya. Cuman waktu jalan menuju Sendang Widodaren itu kan kanan kirinya masih bukan hutan ya, itu sebenarnya banyak pohon lah. Pas lagi jalan yang aku lihat itu ada sosok-sosok kecil tapi nenek-nenek mukanya. Siapapun mungkin tidak akan pernah mengira atau menyangka bahwasanya titik atau tempat Sendang Widodaren itu, kalau ginilah teman-teman, kalau kalian nantinya akan melihat secara visual mata tuh kayak wah mungkinkah di tempat ini gitu, dan kenapa Sendang Widodaren gitu. Nah, pertanyaan terbesarnya gitu.
Soalnya itu anak. Oke. Cut dulu sih. Semuanya sebenarnya sih merasakan nggak enak ya pas lagi jalan itu sampai menuju ke pohon yang ada di tengah di depan Sendang Widodaren itu. Aku sempat duduk. Pas duduk itu tiba-tiba ada suara nenek-nenek yang kayak di belakang aku tuh nyoel gitu sambil ngomong, ngapain di sini gitu. Itu aku bener-bener sampai lompat, jadi langsung berdiri, tapi belum cerita ke siapapun, cuman diem aja. Kalian lihat Sendang Widodaren dan bentuknya seperti itu, gimana ceritanya? Gitu. Maksudnya ada bidadari yang bisa turun dan mandi di tempat itu. Kalau kita lihat visualnya zaman sekarang ya nggak tahu kalau visualnya zaman dulu seperti apa, tapi bagi saya itu masih susah untuk diterima akal sehat saya kayak gitu. Oke teman-teman semuanya, setelah tadi kita sempat berjalan singkat dan mungkin di belakang sana masih ada background suara yang kalau kedengaran kamera ya kan, bukan apa-apa. Akhirnya sekarang kita sudah sampai di yang namanya Sendang Widodaren. Ini sedikit prolog aja dari saya dan mungkin bisa jadi insight. Ya mungkin kalau saya Mas Gado udah banyak ngobrol juga, insight buat Tasya juga dan buat teman-teman juga bahwasanya di tempat ini konon katanya legendanya yang paling terkenal ini bisa dibilang selain nama Sendang Widodaren bisa dikenal juga dengan namanya Sendang Joko Tarub. Karena apa? Karena pada dahulu kala, kalau kalian familiar dengan cerita Joko Tarub dan 7 bidadari dan pencurian selendangnya, konon katanya kejadiannya ada di sini. 7 bidadari yang turun dari kayangan, turun ke bumi untuk mandi-mandi dan kemudian Joko Tarub melihat ada bidadari dan mencuri selendangnya. Ya konon katanya dahulu ceritanya berada di sini. Itu kalau menurut cerita folklornya. Entah kalau dari Tasya sendiri apakah ini sebelum ke Mas Gado, waktu kita datang ke sini apakah memang sedikit tertampak dari folklore itu benar adanya? Kalau dari sekilas mata gitu, maksudnya sekilas mata orang-orang yang bisa. Belum sih, aku belum. Awal datang takut malah. Ya sama, kalau takut kita sama. Belum lihat apa-apa. Oke Mas Gado, kalau menurut Anda? Cerita rakyat yang beredar, mitologi yang dipercaya setempat bahwa ini adalah salah satu tempat terkait cerita Joko Tarub dengan 7 bidadari. Jadi kalau bicara Sendang Widodaren itu nggak hanya satu, kalau teman-teman perhatikan ceritanya tentang Sendang Widodaren dan Joko Tarub 7 bidadari itu banyak tempat. Di Magelang aja dekat tempatnya Mas Genta itu ada, aku lupa namanya, ada, jadi banyak. Cuma intinya sebetulnya kita tidak mengangkat cerita Joko Tarub dengan 7 bidadari, Joko Tarub dengan Nawang Wulanya. Cuma kembali lagi terkait tentang episode kita ini adalah episode tentang perjalanan jejak asmara Sang Paduka. Intinya peristiwa Joko Tarub dan 7 bidadari itu pernah terjadi, tapi maksudnya gini, jangan melihat zamannya, jangan melihat namanya. Peristiwa itu pernah terjadi adanya, tapi namanya juga belum tentu Joko Tarub dan Nawang Wulan juga. Kalaupun ada nama yang sama, juga bukan zaman bukan zaman Joko Tarub nanti dihubungkan sama Majapahit yang akhirnya nanti melahirkan Leluhur Mataram itu juga, Raja-Raja Mataram juga, bukan itu nanti urusannya sama Bondan Kejawen segala macam, bukan itu juga. Tapi intinya peristiwa itu pernah terjadi seperti peristiwa Joko Tarub dan 7 bidadari, tapi ya nggak seperti cerita rakyat di 100% turun turut nanti, menurut tidak seperti Bapak Tanah Jawi lah kalau teman-teman baca ngelihat seperti itu. Cuma peristiwanya pernah terjadi di sini dan benar adanya, cuma beberapa tempat memang sudah berubah. Dulu konon katanya itu benar-benar ada sampai 4 kubangan airnya yang muncrat segala macam, sumber segala macam itu sih sebetulnya. Sementara itu bentar nunggu lewat, nunggu ini sih, nunggu takutnya ada gangguan itu. Terus kenapa bahas di sini, Mas? Kenapa kita mulai dari sini?
Karena apa ya, maksudnya Mas Gado ya, kayak ya legenda itu kan bisa menjadi sebuah perwakilan dari sebuah sanepo yang memang benar adanya diturunkan menjadi sebuah legenda kayak gitu. Apakah mungkin karena dari salah satu dari 7 bidadari itu yang dicuri selendangnya dan mengalami konflik tersendiri kayak gitu, dan apakah mungkin salah satu bidadari yang tertinggal itu kemudian punya kisah yang kemudian menjadi panjang di alam semesta ini, di bumi ini? Ya sebetulnya episode ini Bumi Nusantara mengangkat jejak Asmara Sampa Keduka itu memang sebetulnya kita mengangkat nanti urusannya dengan GBN Laut ya, Guru Besar Nusantara Laut, dengan salah satu kisah dengan raja-raja tanah Jawa yang tempat-tempatnya nanti akan ada tempat kita bicara wisata spiritual lah. Berbicara wisata spiritual kayak ono sing delok-delok waman. Berbicara wisata spiritual mau tidak mau Guru Besar Nusantara Laut membawa juga salah satu raja Jawa itu ke tempat ini. Kenapa di tempat ini? Konon katanya bahwa ini lagi cikal bakal permulaan Guru Besar Nusantara Laut sebelum jumeneng di laut gitu. Tuh. Kadu sih, mau menit ya? Pas mulai take itu mau pindah aja tuh tuker-tukeran karena saking nggak enak, suasananya tuh nggak enak banget. Terus Mas Gadu nggak lama mau pasang dupa. Nah setelah Mas Gadu pasang dupa itu, kalau aku pribadi aku ngerasain perbedaannya ya setelah pasang dupa itu, karena entah mungkin Mas Gadu berdoa atau gimana, itu yang membuat perubahan suasana tuh. Jadi tiba-tiba si yang serem-serem ini tuh menghilang satu-satu gitu. Jadi bukan langsung blast tidak ada seremnya, enggak juga. Jadi satu persatu menghilang, walaupun masih ada sebagian, cuman nggak ganggu, mereka kayak menjauh aja, cuman ngeliatin. Dan ada yang bagusnya keluar dari pohon yang di tengah ini. Yang keluar itu pertama-tama 3 perempuan keluar dari satu pohon. Mereka beda-beda tuh warna bajunya, ada yang biru, kuning, sama hijau, tapi udah mau ke putih gitu. Jadi benar-benar apa ya bahasanya, benar-benar kalem, warnanya tuh kalem, nggak ngejreng gitu. Sedang Bidodaren adalah titik pertama itu, jadi kita bisa ambil kisahnya dari Joko Tarub. Kembali lagi jangan terkait dengan nama sama masanya, tapi peristiwa itu pernah terjadi dan mirip-mirip seperti itu, bahwa dulu ada makhluk kadawataan seorang bidadari yang akhirnya di titik inilah bermula suatu peristiwa yang membuat akhirnya berkelanjutan cerita dia apa ya bahasanya, ditolak kembali menjadi makhluk kedewataan. Jika katakannya itu ya mirip-mirip jika Joko Tarub, kayaknya membuat dia berhubungan dengan manusia segala macam, kayaknya membuat dia saat dia ingin kembali ke sana ditolak karena sudah mampu menungso gitu. Itu sebetulnya itu terkait titik awal kenapa kita memilih Sendang Widodaren. Dan titik ini juga pernah diajaknya salah satu raja Jawa yaitu Mendemar Senapati ke titik ini untuk menunjukkan ini lu jika bakal aku dulu memulainya di sini, kayak didongengin gitu. Kan namanya wisata spiritual ya, mau nggak mau ya mengenalkan lah. Jadi di titik inilah peristiwa yang nanti di episode selanjutnya teman-teman bisa saksikan bagaimana perjuangan Guru Besar Nusantara Laut untuk mendapatkan lagi hak menjadi makhluk kedewataan. Itu sih secara ringkasnya itu. Menurutmu sebagai sobat alam sama sepertiku, make sense atau tidak cerita ini? Kayak capek lunggur apapun. Iya. Enggak. Ya. Awalnya sih saya juga sepertinya masih. Make sense-nya di mana, Mas? Gimana sih? Nggak apa-apa. Karena itu harus memang apa ya? Gimana ya kayak terlalu dongeng aja gitu. Kan Mas Gado tadi bilang ini berbeda dengan dongeng yang tadi turunannya sama Raja Mataram. Sama buat aku dua-duanya kayak dongeng. Ya sebetulnya kembali lagi sebetulnya karena kita mungkin terjebak terlalu banyak cerita tentang Joko Tarub dan
Nawang Wulan dan 7 bidadari, mau tidak mau ya kita udah terbawa cerita itu, bagaimana konsep nama bidadari saja. Mau nggak mau kita akan berbicara di sini bahwa oh yang turun bidadari ya, karena ceritanya bidadari. Apakah bidadari? Belum tentu gitu loh maksudnya. Bicara makhluk kedewataan itu kan ngomongnya kita akan berbicara tentang ya nggak bidadari juga, bisa yang lain. Coba tatarannya makhluk kedewataan nanti juga tatarannya itu banyak level. Terus satu lagi, berbicara makhluk kedewataan itu jangan yang terus berbicara yang awalnya makhluk kedewataan itu selalu makhluk yang wow gitu loh. Seperti kalau Mas Genta ingat di obrolan santai kita sebelumnya, harusnya kan sudah dibahas, ini membahas bahwa tentang makhluk kedewatan itu juga banyak levelnya, banyak ininya, nggak yang terlalu ini. Dan ini Mas, jika dongeng itu adalah benar, salah satu dari 7 bidadari yang terjebak di bumi ini bisa menjadi seorang guru besar Nusantara, penguasa laut atau apalah itu, berarti sisa 6-nya pun juga kemungkinan kalau andai kan terjebak juga akan setara juga dengan belum tentu juga. Makanya sebetulnya ini pertama sebelum kita lanjut tadi yang pertanyaan Mas Genta, bahwa apa yang kita mulai itu kan awalnya berangkat dari sebuah, kita ngomongnya mitologi lah, mitos. Jadi memang kalau kita berbicara mitos, mitologi itu tidak membutuhkan data atau bukti empiris yang banyak. Cuma proses pembuktian itu kita memakai acuan dari sumber-sumber yang kecil, datanya dikit. Kita harus melalui proses laku spiritual untuk mendapatkan itu loh. Nggak boleh juga. Jadi teman-teman kalau diceritain kayak gini, jangan ditelan mentah-mentah, itu salah juga. Telan mentah-mentah gitu jangan, karena nanti pembuktian kebenarannya itu ya proses masing-masing, akhirnya membentuk peristiwa ini. Misal nanti ada peristiwa orang mengakui bahwa enggak, kalau aku benar, misal nih Ratu Kidul mulainya kayak cerita di Kota Rup tapi titiknya nggak di sini, ya nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, karena proses pembenaran munculnya peristiwa ataukah itu dari proses laku spiritual masing-masing. Murni enggak, kebenarannya subjektif bukan objektif. Jangan, kalau kita ngomong kebenaran objektif kita ngomongnya sudah bukan ranahnya mitologi lagi, terus ranahnya spiritual lagi. Kita kan berbicara ranahnya ini data arkeolog, selama ada bukti prasasti apa itu jadinya. Jangan ditarik ke sana. Karena mungkin Bumi Nusantara memilih tempat ini sebagai pertama, mungkin bisa mewakili peristiwanya Mas, ya, kayak sesuatu yang ada di atas turun ke bumi, terjebak polemik segala macamnya. Dan ya kalau secara umum itu, tapi kalau secara spesifik ya teman kita mengatakan titiknya awal ini. Makanya nanti kita di titik-titik selanjutnya harapannya juga bukan hanya titik selanjutnya ini dapat apa ya harus laku sebetulnya. Idealnya kita harus melakukan sebetulnya kayak ini nanti ya, kalau mau ya mandi di sini seolah-olah ngerasain dulu napatilas apa. Kayak nanti ada cerita di mana saat Panembahan Senopati diajak ini ditunjukin, ya aku dulu ya itu mandi di sini, kau nyoba mandi, jadi ngerasain gitu. Jadi nanti harapannya proses selanjutnya itu ya udah, misalnya nanti dari Mas Genta ngomong sudut pandangnya, ya enggak sih kalau aku mungkin gini, akhirnya setelah nanti kita berjalan ya enggak apa-apa. Jangan terus manut opo jari, jangan. Itu juga ini buat teman-teman juga. Jadi kalau buat teman-teman yang ingin membuktikan, ingin mencari lebih dalam ceritanya, ya monggo cari lala, ada jalannya untuk mencari tahu. Itu lebih keren lah aku bilang, maksudnya lebih bagus gitu loh. Itu sih. Dan ini habis ini sekiranya kita akan ke situ atau tidak Mas? Ini ya monggo, kalau mau mandi situ mandi. Tasya, cuma kalau ini lanjut aja sebenarnya, kembali lagi di obrolan santai yang edisi sebelumnya kita tayangin, bahwa tempat ini adalah tempat salah satu titik yang kategorinya sebelum. Kan kemarin saya ulangi lagi, ada sebelum, sesudah, sebelum dan sesudah. Ini sebelum tok sebelum. Ya sekali aja Panembahan Senopati diajak ke sini hanya menunjukkan sebetulnya. Jadi esensinya di sini sebetulnya ya cikal bakal. Jadi jangan juga terus seolah-olah kita kesini terus menyamakan, nanti kita harus napak tilas kesini seperti dulu, itu enggak. Beda gini loh, kalau beda nanti kalau di titik lain, kalau sana nanti kita mau ritual, ya memang
Guru Besar Nusantara memulai lakunya di sini. Ini bukan memulai kisah kan, beda toh. Memulai kisah lah. Maksudnya jangan sampai ini. Jadi kalau di sini ya nanti apa yang idealnya di sini kalau mau tahu ceritanya mandi. Apa segala macam godaan apa yo rasain. Ini lepas dari cerita itu ya sumbernya yang bagus buat melukat. Maksudnya buat melukat bagus. Melukat bagus. Masalah di sekitarnya banyak apa ya wis. Tempat inilah gitu loh. Wis umum lah. Ini bagus buat melukat. Cuma kayaknya nggak bisa kesini, nggak bisa ini langsung jegur kono ya Mas. Di Jur. kalinya ya. Jur atas bentar. Kalau mau berdiri lama boleh, enggak juga boleh. Kayak di situ sudah. Itu ada yang mau ditanyain? Kalau mau lihat-lihat Ya, biliknya, boleh, jalan-jalan mau dulu. lihat sembari jalan. Trap ya, berarti modelnya ini kayak trap-terapan gitu ya Mas? Ya. Bertingkat Kalau konon katanya dulu sebelum Anda di sini, ini sebenarnya bagus Mas. Dulu ini kan juga ada bilik-bilik. Dulu itu sumbernya ini tuh muncrat. gitu ya? Ini atau di atasnya itu muncrat. Terus ada banjir bandang, gak karuan ini hancur semuanya. Dulu itu, maksudnya dulu itu bukan zaman dulu banget ya. Kalau teman-teman ada saudara sekitar sini kayak yang sudah Mbah Buyut kalau ditanya dulu itu bagus, trap, airnya di atas tuh kayak muncrat, terus ngalir kayak air terjun, sampai dibilang itu kayak air terjun gitu loh. Berarti kan dia kayak air terjun yang gedenya sumber. Entah itu di atas resapannya jadi bangunan, kita nggak tahu. Ini kalau dilihat kontur-konturnya kan masih mirip-mirip loh batunya. Oh Ini iya, kan ini masih ada konturnya ini. Ini masih ada konturnya kan. Nah ini Batu-batu persegi kotak ini. Nah itu loh nggak sejauh tuh. Nah itu loh. Nah kotak kan ini. Jadi dulu ada bilik-bilik di atasnya. 4 sampai sini 4 pokoknya bilik yang panjang kayak gini loh. Itu 4. Berarti kan sisa 2. Bukan yang ini ya. Ini loh 4. Trap ini berarti di atas dulu ada. Itu muncrat sampai bentuknya itu sampai jatuhnya ini kayak air terjun gitu loh. Deras sekali dan bagus. Sekarang jadi Mungkin, kayak bisa jadi. bisa jadi. Cuma dari sisi visual ya tetap unik sih. Ngotaknya persegi banget loh ini. Kalau jalan kalau ini bikinan zaman baru sekarang enggak lah. Beda lah. Itu sih kalau secara visual menurut itu saya. Dulu zaman dulu itu tempatnya gini Mas. Muka-muka aku tuh lagi nggak tenang tuh kayak lagi menerka-nerka itu apa ya? itu suara apa? Ya enggak, jujur aja. Bambu itu suara bambu dah teman-teman, itu suara bambu. Entah yang di sana itu pengen menyorai suara bambu biar kita mendengarkan lebih fokus, apakah nanti suara bambunya berubah jadi suara apa, itu silakan. Cuma paling gampang suara bambu, gesekan bambu. Mas berarti yang 2 ini tidak termasuk 4 ini? Enggak. Ini 4. baru berarti apa udah? Bukan, ya ada, cuma udah jadinya kayak bukan yang konturnya itu kayak bukan yang kotak ini loh atasnya. Kan enggak yang bilik panjang enggak ya? Ya ada kotak-kotaknya lagi tapi kayak nanti bentuknya apa ya trap, tapi kan bukan yang kayak ngotak panjang. Ini loh sementok-mentoknya kan enggak? Atau aturannya bentuknya ini. Ini kok rasa sih kayak kotak ke sini, tapi mentok ya. Ini mentok di sini doang ini. Bentuk persiginya ini loh. Ini loh, di ujung nih. Nah, berarti kan hampir bujur sangkar. Kalau ini kan persegi panjang ya. Bujur sangkar. Sumbernya sih api harusnya. Jernih kok ini. Sumbernya jernih. Lah di sininya jernih. Oh ini cekung-cekungan. Lah ini alam lah ini. Ini bukan, nggak ada hubungannya. Kalau ini alam. Ini alam ini. Jeru loh ini Mas. Salah. Jeru. Oh itu ada bentuk kontur-konturnya ini. Dalam ini. Enggak. Itu tuh batunya ngambang loh, ora batu seleh loh. Batu seleh itu. Batu ngambang. Batu seleh. Itu. Sekarang aku sebelum ini, Tasya, kamu ngeliat pohon ini apa Tasya? Ambil duduk di mana situ lah. Tapi ngeliatnya harusnya dari sana ngeliatnya. Jalan-jalan situ lagi, kasih.
Kita main tebak-tebakan dulu teman-teman. Kita biar kita membawa Mbak Tasya ke sini tuh biar membantu kita fenomena apa di luar cerita gitu loh. Maksudnya apa terkait ada fenomena lain yang terkait cerita atau di luar cerita nggak apa-apa. Maksudnya nggak usah yang terlalu. Tadi nggak tenang. Kalau nggak tenang loh, isinya macem-macem kok. Mau kerasa lagi lulup dulu, habis lulup mentas baru kelihatan nanti ada apa. Ayo dari sini ini apa ini Mas? Kalau tak dari sini ya. Dari sini enggak. Nah ini kalau yang harusnya kalau memang oke dari jauh tadi datang ini harusnya ngelihat bukan pohon ini apa gitu. Kalau iya itu lanjut berarti. Ngelihatnya pintu. Mas Genta. Apa ya Mas ya? Kayak itu batu sing model-modelan gini. Batu. Mas Genta, itu aku Mas Genta. Batu. Bener Pintu. po Mbak. Tinggal punten. Pintu. Terus ada Jadi aku nggak tahu teman-teman, maksudnya nggak taunya kita berbicara fenomena sekarang atau kayak cerita. Jadi kan memang titik ini nggak dipakai lagi untuk ini hanya sebuah cerita permulaan, nggak dipakai lagi untuk lakunya Ratu Kidul. Di titik ini memang aku nggak tahu kalau orang dengan ini nggak tahu masalah niat atau apa, kalau datang lihat ini bukan pohon, jadi kayak ornamen. Nggak boleh ngomong. Ornamennya itu Berhenti nggak sebelah sini. ornamen apa yang ngomongin ornamen, tapi nanti Mbak Tasya jelasin ini ornamennya ornamen ritual perkawinan mungkin Jawa ya, adat Jawa kuno. Kalau teman-teman lihat ini kayak ornamen. Nah pertanyaannya kok ada ornamen, aku nggak tahu ini mungkin halus saya yang membuat kita nggak enak. Apakah tempat ini sekarang kalau di sini itu gini loh di sini aku jangan apa membuat apa ya, sering orang itu laku terus Takutan terlebih dahulu. bukan ketakutan, bisa mendapatkan fenomena jadi bentuk perkawinan dengan makhluk-makhluk itu loh. Maksudnya gitu loh. Jadi tempat prosesi untuk orang kawin nyatu dengan makhluk itu. Nggak tahu teman-teman, nggak tahu maksudnya. Ini lepas dari cerita ya. Saya yakin lepas dari cerita awal permulaan, karena memang tempat ini kan balik lagi tempat yang sudah tidak hanya sebelum aja nggak pernah dipakai untuk laku. Benar-benar nggak dipakai untuk laku. 2 kali ke sini sebetulnya, 3 kali sama kalau untuk urusan nemenin hanya mengenalkan itu cuma ini lo tempatnya, kalau ngerasain dulu ya mandinya di sini lo gini itu aja. Kalau mau ngerasain fenomenanya apa ya saya yakin udah memang berbeda. 2 kali di sini memang, kalau sebelum itu di sini cuma 2 kali, saat ditolak balik lagi ke sini ya apapun itu. Cuma saya nggak tahu ornamennya ini, kalau teman-teman lihat ya apa kembang mayang segala macam, ornamen pernikahan Jawa. Apakah orang laku di sini akhirnya nanti? Oh iya, aku paham, betul bentuknya paham. Ya, maksudnya apakah orang nanti laku di sini itu ada ini yang negatif? Aku nggak tahu negatif positif lo ya. Apakah itu nanti ada bentuk bisa membantu bentuk perkawinan atau bentuk hubungan dengan makhluk-makhluk di luar manusia, itu nggak tahu. Atau kalau mau tahu kita mandi dulu, ya tahu. Itu sih. Kalau Mbak Tasya mau tambahin, kalau kameramen Mas Haji, Mas Theo, ada yang mau ditanyain, ada yang dirasain, monggo bilang aja, nggak usah ditutup-tutupin. Atau mau mandi, bambu. Udah. Nah, bambu kan? Enggak. Bambu. Dan itu, mau lanjut gimana? Ya, saya mikir-mikir dulu ya teman-teman ya. Nggak apa-apa kalau mau pada mandi, aku tak sembari mikir. Loh enggak, maksudnya kalau mandi aja. Kalau Tasya repot cewek nggak apa-apa.
Kalau saya mau ngelihat aku mandi kan nggak mungkin. Idealnya situ ke sini ya mandi. Tapi enggak. Tapi anak kembang nggak sih? Anak kembang. Oh, sini orang mandi, ini kembangnya di sini kok. Iya, tadi aku juga mikirnya kayaknya mandi sih. Enggak, tapi yang benar kungkum. Tempurannya di sini ketemu sungai sini sama sini kok. Yang bagus itu tempuran. Tempuran itu berarti godaannya banternya juga di sini godaannya. Yang di sini kok. Ini hawanya asik teman-teman, serius. Hawanya lagi asik, seru terusnya. Challenging Asik. banget. Oh lagi ini sopan. Ya. Jangan tak mikir-mikir dulu ya teman-teman. Stop melukat melintir. Rasa-rasa takut yang masih menyelimuti lah sebelum akhirnya masuk untuk prosesi kungkum dan segala macamnya itu. Dan apa ya, masih dari segi tempat lah teman-teman, kalian bisa bayangkan itu adalah di aliran sungai, di samping aliran sungai yang mana airnya saya yakin sangatlah dalam. Dilihat dari struktur batuannya dan struktur tempat kungkumnya juga agak apa ya, jarang ditemui juga sih, kayak punden berundak yang mungkin secara umur mungkin agak udah tua banget lah itu kalau kayak gitu tuh. Dan bingung kan, kayak kita mau mandi di mana, mau kungkumnya di mana gitu. Ketakutan saya ya kalau memang harus mandi di sungai, yang saya pikiran pertama adalah wah mungkin ini ular, atau mungkin karena dalam saya bisa renang tapi saya nggak bisa ngapung. Pokoknya dalam teman-teman, tapi tadi nggak sini enak juga. Dan saya kalau sini pertama kali datang kita akan merasakan gimana ya. Seram. Tapi pas sudah masuk air, selama itu bilang semua energi yang kurang baik, insya Allah nggak ada. Kita niatkan bahwa tempat ini bentukan alam, berkah Tuhan. Jadi kenapa juga tidak menjadi tempat laku berkisar Nusantara penguasa laut? Dikarenakan tempat ini sisi kurang baiknya, godaannya besar kalau kita dari awalnya niatnya kurang baik. Jangan dicontoh, jangan diambil cerita saya yang kurang baiknya bahwa tempat ini bisa dijadikan juga buat orang-orang yang ingin mencari hubungan antara terserah mau perjanjian apa dengan makhluk yang kurang baik juga bisa. Dari mana saya nggak tahu, Mak. Cuma kesini bisa. Itu saja dari saya. Ada yang tanya Mas Bunda? Ada yang tanya? Ini saya gimana? Hah? Ini saya gimana? Lah, yuk nyemplung. Aku gak bisa ngono suwi, Mas. Itu aja pegangan batu itu tuh. Kan batunya nyampe bawah kan? Nggak iso tapi. Oh. Aku paham. Aku mandi di sini dulu. Terus aku nyemplung situ bentar, langsung aku naik lagi. Tapi iso nggak kamu? Jauh banget loh. Oh, nggak bisa. Jauh banget nggak bisa. Jauh banget, kakiku nggak nyampe. Nggak bisa. Ya. Segini kok. Ikat. Kalau Mas Bunda pas turun tangannya naik, jadi langsung ditarik. Nggak nyampe tuh. Nggak berani aku. Nggak berani. Satu dulu lah, aku pakai dulu. Kalau saya nyemplung. Kita memberikan aura baik. Timur kono, barat kono, sehingga semua merasakan energi baik. Itu bisa. Tasnya ngambil dari air itu nggak apa-apa. Cuma yang bagus itu tempuran. Dari sana sini kan tempuran. Hah? Pakai bunga nggak apa-apa. Setelah melihat Mas Gaduh itu kungkum dengan PD-nya, dengan apa ya maksudnya, dia ya nggak apa-apa, yakin di sini nggak ada apa-apa, dan dia juga udah nyaman. Akhirnya saya beranikan untuk ikutan mandi, dan cuma nyemplung di ininya cuma sebentar aja. Tapi ya udahlah, seenggaknya esensi dari kungkum di tempat itu sudah enak, dan perbedaannya kerasa kok teman-teman. Dari yang awalnya hawanya nggak enak, setelah
ya kungkum atau mandi di tempat itu, perasaan itu mulai berubah. Habis nyemplung itu kan aku cuci muka. Habis aku cuci muka barulah yang satu terakhir itu keluar, tapi cuma berapa menit. Nggak nyampe 5 menit lah itu keluar dari tengah pohon. Cuman senyum doang. Habis itu dia menghilang. Nah itu sih sebenarnya yang bikin perubahannya itu dari Mas Gadu hidupin dupa sampai ngelihat si perempuan yang keluar dari pohon terakhir itu baru aku tenang. Oke teman-teman, menjadi penasaranku juga mungkin bisa diwakili jawab oleh Mas Gado tentang bagaimana ya Mas, maksudnya perasaan sang bidadari itu ketika dia mengetahui bahwasanya beliau tidak bisa kembali lagi menjadi makhluk kedewatan dan malah justru terjebak di dunia. Apakah gundah gulana juga ia rasa? Apakah beliau justru ikhlas akan mengikuti jalan dari sang kuasa? Itu seperti apa Mas? Penggambarannya mungkin. Ya kalau penggambarannya kalau boleh saya sampaikan ya gundah pasti Mas Genta, pasti ya namanya orang kayak itu. Cuma kan sekali lagi kalau berbalik dengan cerita yang ada kan memang saat permulaan itu gundah itu muncul mungkin agak terobati dengan keadaan di mana atau euforia dia yang masih pertama awal udah terus menemukan experience baru, harus berhubungan dengan manusia. Itu awal-awal masih antara gundah dan euforianya masih berimbang lah, sampai di suatu titik dimana memang rindu itu kan pasti ada, rindu untuk kembali menjadi makhluk kedewatan, rindu untuk kembali benar-benar ke alam kedewatan. Dan pada akhirnya saat rindu itu memuncak, yang di awal mungkin Dewi Nawang Wulan yang beranggapan bahwa awal dia ditolak itu kemungkinan akan bisa ditoleransi atau diampuni setelah beberapa tahun atau beberapa waktu. Ternyata saat rindu puncak itu datang, pengampunan itu belum datang juga. Yang akhirnya membuat di titik itu yang akhirnya gundahnya memang luar biasa. Yang akhirnya di situ diceritakan bahwa ya sudah, untuk dan jika kamu ingin kembali atau diakui 100% menjadi makhluk kedewatan, ya tempuhlah jalan laku yang akan kita tuju titik-titiknya, salah satu beberapa titiknya itu. Beliau bisa mendapatkan apa ya maksudnya kayak wangsit jalan atau dia harus laku seperti apa, itu sebenarnya dari mana Mas maksudnya? Apakah beliau mencoba kayak ngolah rasa dari setiap perjalanannya, terus bernostalgia lagi tentang kesalahannya, kemudian oh sepertinya aku harus ke sana, atau itu gimana? Jadi kalau berbicara titik, otomatis memang ada dari yang sang kuasa mungkin suatu bentuk wangsit atau apa melalui dia yang membuat dia harus ke titik-titik itu. Tapi sekali lagi fungsi titik-titiknya itu masih menjadi sebuah misteri. Titiknya, terus fungsinya, berapa lama, alur prosesinya itu benar-benar misteri yang memang harus dijalani Dewi Nawang Wulan, yang konon katanya memang membutuhkan waktu, kadang bisa berbulan-bulan, kadang di satu titik bisa
ada prosesi yang masih titik-titik di sekitarnya itu. Itu sebetulnya intinya sih seperti itu. Gimana ya teman-teman ya, maksudnya kadang aku kayak bertanya-tanya dalam pikiranku sendiri gitu loh, kayak seorang makhluk kedewatan tidak bisa kembali lagi ke atas sana karena cintanya pada manusia. Pertanyaannya adalah sebegitu salahnya kah untuk mencintai umat manusia bagi mereka-mereka yang ada di atas sana? Kalau pemikiran kita sebagai sebuah tawang ya, sebenarnya pemikiran seperti itu pemikiran bebas-bebas saja. Sama aja itu di awal pemikiran Nawang Wulan untuk berusaha untuk mungkin mendebat lah ya. Apakah aku salah jatuh cinta dengan manusia? Ya. Dan nanti ternyata jawabannya itu ada di akhir lagu dia, bahwa bentuk esensi yang cinta yang dimaksud Nawang Wulan ke manusia itu antara di titik awal sampai di titik akhir itu memang maknanya berbeda. Jadi seperti sobat awam mungkin, apakah salah aku mencintai? Enggak salah. Nanti ada jawabannya di akhir. Sebetulnya bukan salah. Ini sebagian dari takdir, sebagian dari laku, dan mungkin kurang tepat, bukan salah, yang betul seperti ini. Esensi mencintai itu seperti ini, esensi mengasihi itu. Dan itu dijawabnya sebuah proses, Mas. Bukan sebuah apa ya, hitung-hitungan matematis atau cuma pemikiran kita di titik ini yang mempunyai batas gitu loh. Itu sama aja pertanyaan Mas Genta itu sama aja waktu mungkin Nawang Wulan akan berkata, memang aku salah mencintai manusia. Padahal perasaannya timbul dari Sang Pencipta. Misalnya seperti itu. Bisa dibilang ini sebagai protes kepada Sang Kuasa, bisa juga bisa. Gitu, ya pastilah, kayak manusia umumnya seperti itu protes. Dan jawabannya ditemukan dengan proses. Oh, yang dimaksud itu bukan disalahkan atau apa, ternyata saya memaknai sebuah kasih itu beda. Gitu loh. Bicara lagi tentang makhluk kedewatan, kan Nawang Wulan bukan makhluk kedewatan yang levelnya seperti pemomong atau apa, kan bukan gitu levelnya ya. Bidadari. Dan melihat dia seorang tokoh yang seorang pemomong Nusantara, bukan kan. Awalnya hanya bidadari. Cuma pada akhirnya menjadi pemomong Nusantara. Itu sih teman-teman tentang korelasi dari cerita Nawang Wulan di Sendang Widodaren. Seperti itu. Ya, seperti itu. Dan sekali lagi mungkin saya akan repetisi seperti episode-episode sebelumnya yang di awal prolog, bahwa terkait cerita legenda Nawang Wulan, jangan terjebak dengan cerita yang beredar seperti jumlah bidadarinya harus 7, 9, namanya harus Nawang Wulan, nanti harus ada Joko Tarub. Jangan terjebak dengan cerita atau legenda yang beredar, tapi ingatlah bahwa peristiwa itu memang ada. Terkait nama, jumlah bidadari, atau apapun itu pasti disamarkan. Tidak akan seperti 100% seperti legenda. Yang pasti peristiwa itu pernah ada. Dan tentunya teman-teman, perjalanan kita dari jejak romantisme Sang Paduka ini masih sangat-sangatlah panjang. Mungkin teman-teman belum banyak mendengar kata Paduka di episode pertama ini, karena ya mau gimana pun juga rangkaian perjalanan ini akan menjadi panjang dan kita masih belum tahu akan menjadi berapa episode. Tapi ya semoga teman-teman tetap menyimak perjalanan kami di titik-titik selanjutnya, yang bahkan kami pun juga masih menerka-nerka dan ngawang-ngawang apakah benar ini tempatnya atau bukan. Tapi ya udahlah teman-teman, maksudnya kita di sini belajar bareng, kita juga jalan bareng-bareng lah gitu, teman. Jadi jangan pernah bosan untuk ikuti jejak kami di jejak romantisme Sang Paduka di tempat-tempat selanjutnya. Ya. Secara dulunya konon katanya tempat ini tempat salah satu berkumpulnya, rapatnya para siluman jin, punden-punden tanah Jawa. Penguasa Pantai Selatan datang sini untuk bahasanya menaklukkan, tapi apakah ada bangga dirasa olehnya? Atau mungkin hanyalah setelah aku menaklukkan ternyata, aduh bukan ini sebenarnya yang aku ingin lah gitu.